Selamat sore Ibu Bapak semua, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Niputu Desi Natalia Dewi akan mempresentasikan mengenai tinjauan teori diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Insulin adalah hormon yang dapat mengatur keseimbangan kadar gula darah. Apabila terjadi kerusakan pada insulin, dapat mengakibatkan peningkatan glukosa dalam darah atau disebut dengan hiperglikemia. Menurut International Diabetes Federation tahun 2013, Indonesia berada di peringkat ke-7 penderita DM di seluruh dunia dengan prevalensi 8,5 juta jiwa. Posisi pertama ada Cina, kemudian India, Brazil, USA, Rusia, Meksiko, dan yang ketujuh ada Indonesia. Berdasarkan riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2013, prevalensi DM Pulau Jawa ialah DKI Jakarta 3%, Jawa Timur 2,5%, Jawa Barat 2%, Jawa Tengah 1,9%. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui tinjauan teori dari diabetes mellitus. Tujuan khusus untuk mengetahui definisi diabetes mellitus, klasifikasi, patofisiologi, manifestasi klinis, komplikasi, diagnostik, dan diagnosa keperawatan. Diabetes mellitus adalah ketidakmampuan pankreas untuk menghasilkan insulin yang cukup untuk mempertahankan glukosa plasma yang normal menurut Corwin 2009. Sedangkan menurut American Diabetes Association tahun 2010, DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, gangguan kerja insulin, atau keduanya, yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi kronik pada mata, ginjal, syaraf, dan pembuluh darah. Klasifikasi DM menurut Black and Hawkes tahun 2014 yaitu ada DM tipe 1, di mana destruksi sel beta, ketiadaan absolut insulin yang disebabkan karena autoimun atau idiopatik. DM tipe 2 yaitu insensitivitas insulin dan defisiensi sekresi insulin yang disebabkan faktor obesitas. Yang ketiga yaitu DM tipe lain yang disebabkan oleh kelainan genetik dari fungsi insulin, gangguan pada fungsi eksokrin pankreas seperti sindroma Cushing, pankreatitis kronik, dan penggunaan obat atau zat kimia tertentu. Diabetes mellitus gestasional biasanya terjadi pada ibu hamil yang disebabkan oleh peningkatan kebutuhan metabolik. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan DM yaitu riwayat keluarga genetik, usia, diet pola makan yang salah, dan obesitas. Patofisiologi menurut semester tahun 2012 terlampir. Klasifikasi klinik pada DM yaitu disebut juga dengan trias DM. Yang pertama ada polidipsi, sering minum, poliuria yaitu sering buang air kecil, polipagia, mudah lapar dan sering makan. Komplikasi yang dapat ditimbulkan yaitu ada komplikasi akut yang meliputi ketoasidosis diabetik, sindrom hiperglikemia hiperosmolar non-ketosis, dan yang ketiga ada hipoglikemia. Komplikasi kronik yaitu ada komplikasi makrovaskuler yang meliputi kelainan jantung dan pembuluh darah, gangguan sistem pembuluh darah otak, dan komplikasi mikrovaskuler yaitu ada retinopati diabetik, nefropati diabetik, dan neuropati diabetik. Kemudian daripada itu ada gangren diabetik yaitu komplikasi lebih lanjut dari ulkus diabetik. Ulkus diabetik adalah kerusakan sebagian atau keseluruhan pada kulit yang dapat meluas ke jaringan di bawah kulit, tendon, otot, dan persendian. Penata laksanaan yang dilakukan menurut Parkini tahun 2011 yaitu yang pertama ada edukasi, terapi nutrisi, latihan jasmani, dan terapi farmakologis dengan obat anti hiperglikemia oral maupun suntik. Diagnostik yang dapat ditegakkan yaitu melalui pemeriksaan HbA1c, fasting plasma glukos, dan oral glucose tolerance test. Keperawatannya yaitu yang pertama ada defisit volume cairan berhubungan dengan diuresis osmotik, yang kedua ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakcukupan insulin dan intake yang tidak adekuat, yang ketiga ada resiko infeksi berhubungan dengan ketidakadekuatan pertahanan primer, yang keempat ada resiko tinggi terhadap perubahan sensori perseptual, yang kelima adalah kelelahan berhubungan dengan penurunan produksi energi.
Kesimpulannya adalah, perawat mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.